Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Kesegaran yang baru ya Tuhan, yang hanya dari Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi ya Tuhan ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar Engkau hadir ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau hadir ya Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Berikan kami ya Tuhan hati yang mau menyembah-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kasih-Mu ya Tuhan yang begitu besar ya Tuhan atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang bisa kami balas ya Tuhan. Tapi kami mau ya Tuhan mengucap syukur ya Tuhan. Untuk pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Biar Engkau yang mengurapi ibadah ini dari awal sampai akhir ya Tuhan. Jaluran sinyal ya Tuhan, internet ya Tuhan, semua dapat berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Mari kita angkat pujian ini untuk Tuhan. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, oh ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari nyanyikan lebih lagi dari awal. Kasih Tuhan sungguh mulia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat. Yes, amin. Tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus,
dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Yesus, terpujilah Kau Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yes Lord, kami mau sujud dan berterima kasih Tuhan, karena Yesus Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Mari saudaraku, Yesus, namamu indah. Oh Yesus, panggil namanya. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyikan lagi dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, yes Tuhan, Kau sungguh baik. Oh Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Tuhan. Oh Yesus, Kau kudus. Oh haleluya. Oh Yesus Tuhan. Yesus, Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus. Oh Yesus, Kau yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan. Tuhan, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang layak Yesus. Oh Tuhan, Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia saudaraku, sembah Tuhan. Oh sembah Rajamu, sembah Dia. Hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak dimuliakan, hanya Dia segala hormat. Oh Yesus, Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang layak. Oh Yesus, Yesus. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Yesus Tuhan, Engkau yang layak, Engkau yang luar biasa, Engkau yang kami sembah, Lord. Oh, praise Your name, Lord. Your name is great. Oh, Your name is great, Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang dahsyat. Oh terpujilah nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Engkau Raja, Engkau dahsyat Tuhan. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Thank you Lord. Haleluya. Haleluya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku
saudaraku, amin. Haleluya. Boleh berikan salam kanan kiri untuk yang ada di onsite. Mari lambaikan tangan untuk yang ada di rumah melalui Zoom. Haleluya. Masih ada sukacita saudara? Amin. Kita masih mau bersorak-sorai memuji Tuhan kita, amin. Amin. Kita mau masuk gerbangnya dan kita mau mengucap syukur. Haleluya. Apakah ada yang masih ngantuk? Coba masih boleh lambaikan tangannya semua. Amin. Yang bisa buka kamera, boleh dibuka kameranya. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nyanyikan lagi dari awal dengan lebih semangat. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Amin. Kita mau bersuka. Kita mau mengecap dan mau melihat ajaib Tuhan atas hidup kita. Amin saudara. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu atas hidup kita, saudaraku. Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari saya syukur bagimu Tuhan. Angkat tangan kita, saudaraku. Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Amin. Siapa yang di sini merasakan kasih dan anugerah Tuhan? Amin. Amin. Semuanya ya. Haleluya. Mari saya undang untuk Ibu Rene doa persembahan. Shalom. Sebelum kita memulai, mari kita bacakan firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 dan juga di 2 Korintus 9 ayat 10. Yaitu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk sepanjang minggu ini Kau sudah melindungi, memberkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami yang ada di Zoom atau di onsite ataupun yang tidak hadir saat ini Tuhan, yang dengan hati bersyukur membawakan semua Tuhan persembahan yang dibawa ke rumah perbendaharaan-Mu Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan kasih, persembahan diakonia, persembahan buah sulung, dan persembahan korban dan persembahan lainnya. Terima kasih Tuhan untuk setiap tangan yang membawa untuk di pembendaharaan ini di Efata Tuhan, menjadi berkat untuk banyak jiwa-jiwa terhilang di luar sana Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu yang sedang bekerja, benih-benih yang Kau lipat gandakan untuk setiap jemaat-Mu yang memberi dengan sukacita, dengan penuh iman. Terima kasih Tuhan, berkati Efata Tuhan untuk menabur di tempat yang tepat Tuhan, sehingga benih itu benar-benar tumbuh, menjadi lebat, menjadi berkat Tuhan. Dan kami mau lihat Tuhan banyak jiwa diselamatkan daripada pembawaan persembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang membalas semua kasih-Mu terhadap kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Rene, dan selama memberi kita akan menyaksikan news. Kami dari Lembah Dieng akan membawakan Efata News
Ibu untuk menghadiri ibadah raya pertama pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 10 waktu Australia. Dan ibadah kedua pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 1 waktu Sydney. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk mengikuti ibadah doa malam yang diselenggarakan pada hari Senin dan hari Rabu pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Sydney. Shalom adik-adik, jangan lupa untuk mengikuti ibadah kids yang diadakan setiap hari Selasa pukul 5 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam waktu Sydney. Shalom Bapak Ibu semuanya, kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir dalam program Bible Study yang diadakan setiap hari Jumat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Sydney. Shalom Sobat Muda, jangan lupa ya untuk mengikuti Youth Ministry yang diadakan setiap hari Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. See you! Bapak Ibu Saudara semuanya, puasa kita telah dimulai pada tanggal 19 Maret dan akan berakhir pada tanggal 17 April 2025. Selamat mengikuti puasa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, diinformasikan bahwa ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2025 pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 10 pagi waktu Sydney. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk hadir dalam ibadah Jumat Agung ini, dan setelah ibadah kita akan sama-sama mengikuti kegiatan kompetisi yang telah dipersiapkan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ephphatha Church. Dalam rangka perayaan Paskah, kami mengundang seluruh jemaat untuk ikut berpartisipasi dalam event Paskah 2025 yang penuh dengan keceriaan dan kebersamaan pada tanggal 18 April 2025. Akan ada berbagai macam game seru dan menarik seperti dance competition, lomba makan semangka, kuis audio Bible, menghias telur Paskah, baca puisi, membuat kartu ucapan, dan mencari telur. Jangan lewatkan keseruan ini, dan untuk informasi selanjutnya pantau terus grup WhatsApp dan media sosial Ephphatha Church. Diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa per tanggal 6 April 2025 akan ada perubahan waktu atau daylight saving, yang berarti bahwa Indonesia dengan Australia akan berbeda 3 jam. Untuk ibadah yang pertama akan dimulai pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 10 pagi waktu Sydney. Dan ibadah kedua dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang waktu Sydney. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi selanjutnya, silahkan menghubungi nomor yang tetap berikut, atau jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan terupdate yang akan terus diinformasikan melalui media sosial Ephphatha Church. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Ephphatha News minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Thank you untuk tim media, very kreatif ya. Dan kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Charles. Baik Bapak Ibu Saudara semuanya, mari sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, saya akan membacakan satu ayat dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, minggu yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang kembali berkumpul dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa pujian penyembah yang telah kami naikkan menjadi pujian yang berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami datang dan membawa setiap doa-doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Pertama-tama kami berdoa bagi 7 benua Tuhan. Mari Engkau berkati benua Asia, benua Australia, benua Afrika, benua Amerika Utara,
benua Amerika Selatan, benua Antartika, dan benua Eropa. Kami rindu Tuhan pemulihan terjadi atas 7 benua ini Bapa. Kami rindu ada keselamatan yang terjadi atas 7 benua ini Tuhan. Amin. Banyak umat-umat-Mu Tuhan, banyak jemaat-jemaat yang belum mengenal Engkau lebih dalam Tuhan di tempat di 7 benua ini. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau tunjukkan kuasa-Mu Tuhan, tunjukkan kasih-Mu kepada mereka Bapa, sehingga mereka boleh melihat bahwanya Engkau-lah yang layak disembah Bapa. Tuhan, kalau kami boleh melihat terkhusus di benua Eropa Tuhan, benua Australia Tuhan, saat ini masih merajalela Tuhan LGBT, pergaulan bebas Bapa. Tuhan, mari Engkau sadarkan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh memilih Tuhan jalan yang benar bersama dengan Engkau Bapa. Bapa dalam sorga, kami berdoa Tuhan, kami akan percaya bahwa setiap umat-umat-Mu Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di 7 benua akan menjadi berkat Tuhan, akan menjadi terang kasih Kristus dimanapun mereka berada, sehingga orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau dan mereka boleh datang menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa Australia Tuhan, kami berdoa bagi kepala negara Tuhan, Engkau berkati kehidupannya Tuhan, berikan keselamatan atasnya Tuhan. Engkau berkati setiap visi misi Tuhan, Engkau berkati setiap keputusan-keputusan yang diambil. Biarlah keputusan itu tidak merugikan bangsa Australia Tuhan, tapi biarlah boleh mendatangkan kebaikan. Dan kami berdoa Tuhan, di Australia boleh terjadi revival yang besar-besaran Bapa. Anak-anak muda di sana yang saat ini terjun dalam pergaulan bebas, mari kiranya Engkau sadarkan mereka Bapa. Engkau bawa anak-anak Tuhan, anak-anak muda di Australia, supaya mereka boleh menyalakan api, dan api itu boleh disebarkan kepada anak-anak muda yang lain Bapa. Begitupun orang-orang tua Tuhan yang sudah mulai tidak lagi datang kepadamu Tuhan, tidak mencari Engkau lagi Tuhan, karena mereka merasa bahwa hidup mereka terlalu nyaman Bapa. Mari Engkau ketuk pintu hati mereka Tuhan, sadarkan mereka bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Australia boleh hidup dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Australia boleh menjadi dampak yang besar bagi negara-negara lain Bapa. Dan kami yakin dan percaya bahwa dari Australia lah Tuhan akan membuat kemenangan terjadi Tuhan. Tuhan akan membawa berkat yang besar bagi bangsa-bangsa lain Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di Australia Bapa, baik itu para gembala, pendeta, penginjil. Mari Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan, berkati finansial mereka Bapa, berkati kehidupan kerohanian mereka Tuhan. Biarlah melalui mereka Bapa, domba-domba yang hilang, domba-domba yang tersesat boleh kembali ke jalan yang benar Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Dalam 1 Timotius 2 ayat 2 berkata, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan keselamatan. Kami berdoa Bapa bagi bangsa Indonesia Tuhan, Engkau berkati kepala negara kami Tuhan, Bapak Prabowo Tuhan dan wakilnya. Biarlah segala keputusan yang mereka ambil untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap staf-stafnya Tuhan, setiap Perdana Menteri Bapa. Jauhkan negara ini dari korupsi yang terus menerus Bapa, tapi biarlah negara ini boleh menjadi negara yang sejahtera Bapa. Dan kerinduan kami Tuhan, Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Engkau berkati setiap pemimpin-pemimpin di dalamnya Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin boleh melakukan tugas mereka dengan tanggung jawab. Dan kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia Bapa. Engkau telah melihat banyak gereja yang berdiri Tuhan. Biarlah melalui gereja-gereja yang ada Tuhan, boleh terjadi kemenangan Tuhan, boleh terjadi pemulihan. Dan kami boleh melihat Tuhan, sejauh mana suara-Mu didengar, sejauh itu terjadi pemulihan, sejauh itu terjadi pertobatan bagi bangsa Indonesia Bapa. Engkau Tuhan berkati Tuhan, di bangsa ini Tuhan masih banyak sekali orang-orang yang menjauh daripada Engkau Tuhan. Tapi kami akan percaya bahwa akan tiba pada waktunya Tuhan, mereka akan datang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para penginjil, misionaris Tuhan, Engkau berkati mereka. Biarlah mereka terus mencari jiwa, mereka memenangkan jiwa yang banyak di pelosok-pelosok sana Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi gereja Efata Tuhan. Engkau berkati
berkati Pastor Jimmy dan Pastor Neni Tuhan. Dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam keluar masuk mereka Bapak, jauhkan mereka dari segala malabahaya sakit penyakit Tuhan. Tetapi biarlah kehidupan mereka Tuhan boleh terus memancarkan terang kasih Kristus, sehingga depan kiri kanan muka belakang mereka Tuhan boleh mengenal Engkau melalui kehidupan mereka. Dalam pelayanan mereka Bapak, Engkau berikan hikmat Tuhan, Engkau berikan otoritas dari surgawi Bapak. Engkau impartasikan kuasa-Mu Tuhan, sehingga ketika mereka berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, firman itu boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pendeta-pendeta yang membantu Tuhan, Pastor Teki, Pastor Silvi Tuhan, Pastor Yuli, Pastor Hadi, dan juga setiap pelayan-pelayan yang ada baik di Sydney maupun yang ada di Malang maupun di online. Engkau berkati Tuhan. Biarlah roh hikmat kebijaksanaan Tuhan tercurahkan atas kehidupan semua pelayan-pelayan yang ada Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi kerinduan gereja Efata Tuhan. Kerinduan untuk memiliki tempat ibadah yang permanen Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa jawaban doa daripadamu Tuhan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi tepat pada waktunya Bapa. Mujizat demi mujizat kami telah lihat Bapa. Dan kami percaya bahwa gedung gereja yang permanen Tuhan akan berikan Bapa, baik yang ada di Sydney maupun yang ada di Malang. Tempat yang strategis Tuhan, sehingga semakin hari semakin banyak jiwa boleh ditambahkan Bapa. Dan kerinduan Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa baru Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-jemaat yang ada saat ini Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada dalam pertumbuhan rohani Tuhan, pertumbuhan iman. Biarlah kehidupan mereka Tuhan boleh memancarkan terang-Mu Tuhan, sehingga jiwa-jiwa Tuhan boleh dimenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bercaralah dalam kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Thank you Charles. Mari saudaraku, kita mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari nyanyikan lagi lebih lagi dari awal. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah saudaraku ditinggalkannya kita, dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Dia peduli saudaraku, segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkannya, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkannya, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami melihat dalam perjalanan hidup kami banyak masalah. Kami lupa bahwa kami punya Tuhan. Kami bergumul dan bergumul dengan segala macam cara kami melakukannya, supaya kami bisa mengatasi masalah-masalah yang kami hadapi. Tapi semua dari itu kami lupa bahwa kami memiliki Yesus. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu keberadaan kami di dunia ini bukan terjadi begitu saja, bukan atas kemauan kami, karena kami nggak pernah minta dilahirkan, kami nggak pernah bisa memilih di mana keluarga kami lahir, tapi Engkau sendiri yang merajut kami di janin ibu kami. Engkau sendiri yang memilih kami di mana kami dilahirkan, di bangsa di mana kami ada. Jika Engkau semua Engkau yang mengaturnya, bahkan masalah-masalah yang kami hadapi Engkau mengizinkannya. Mampukan kami supaya kami tetap percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal.
Saat ini kami akan duduk diam. Berbicaralah. Ungkapkan isi hatimu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami melangkah. Firman-Mu akan mengoreksi kami. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Hiburlah kami pada saat kami dikoreksi. Bahwa hidup kami bukan kami lagi, tapi ada yang mengaturnya. Berkat kesehatan, semua bukan karena usaha kami, tapi ada yang mengaturnya. Mampukan kami supaya kami mengerti ya Roh Kudus. Karena Kau adalah pengajar kami. Ajarkanlah kami supaya firman yang kami dengar bisa kami mengerti, dan kami bisa hidup menyenangkan Bapa, melakukan kehendak-kehendak Bapa di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengimani saat ini dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Kami yang sakit saat ini, rekan-rekan kami yang sakit saat ini, saudara-saudara kami yang sakit saat ini, kami mau imani saat ini seperti Cornelius mengimani, maka hambanya yang ada di rumah sembuh karena iman Cornelius. Kami juga mengimani saat ini dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Kami yang sakit, orang-orang yang kami kasih sakit saat ini, sembuh demi nama-Mu Tuhan Yesus. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, mereka mengalami kesembuhan demi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Haleluya. Shalom semua yang kasih Tuhan Yesus. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih. Hari ini kita akan berbicara tentang dipilih. Kita akan berbicara dipilih, diperlengkapi, dan diutus untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi dalam segala hal, segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita hadapi, semua bermula dari pilihan. Pada saat saudara lajang, saudara memilih pacar, saudara pilih, ya kan? Gak akan datang dengan sendirian. Mungkin saudara dikasih oleh Tuhan, dijodohin, tapi pada dasarnya saudara setuju atau tidak setuju, itu juga pilihan saudara. Pada saat saudara pergi belanja di supermarket, di pasar, saudara pilih buah salak mana yang saudara mau, saudara masukin ke kantong. Begitu saudara beli ikan, saudara juga pilih, saudara tunjuk mana yang saudara mau. Jadi arti kata bahwa pilih dan memilih itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan setiap hari. Misal saudara memilih kursi mana saudara mau duduk, di posisi mana, seperti Ibu Tatik ada di luar ya dengan pemandangan alam yang bagus. Tadi saya lihat Ibu Tatik mana tadi? Oh ada, ya cuma Ibu Tatik aja yang mempunyai pemandangan latar belakang hijau, jadi kelihatan segar, ya mantap ya. Jadi di mana kita milih, kita mau berjum, kita mau bergereja, kita memilih di mana kita mau ada, dengan baju apa yang kita pakai. Saat ini mereka memilih memakai baju putih-putih semua, ya kan? Nah kalau saya baju putih, kita upacara bendera. Saya memilih, saya mau pakai batik aja. Hari ini lumayan agak adem-adem dingin, jadi lumayan bagus ya, saya pakai batik aja. Nanti minggu depan kita perjamuan kudus. Nah kita memilih memakai hitam putih, ya putih hitam. Ya, jadi arti kata bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, semua itu pilih dan milih karena ada kehendak. Jadi kita ini sebenarnya sebelum kita ada, Alkitab sudah mencatat bahwa Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia merajut kita. Jadi saudara lahir sebagai anak laki-laki atau perempuan, semua Tuhan sudah memilihnya. Jadi tidak ada kebetulan karena mungkin laki-laki karena masa haid orang tua kita, jadi pada saat mereka melakukannya sesudah masa haid atau sebelumnya dengan makanan-makanan yang mereka makan sehingga kita lahir menjadi jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tapi sebenarnya Tuhan sudah memilih, ya. Tuhan sudah memilihnya sehingga semua yang ada di dunia ini dengan kehadiran saudara dan saya tidak ada satupun yang kebetulan. Semua sudah ada yang memilihnya.
Termasuk juga pada saat saudara berbelanja, saudara sudah pilih. Saya ingat waktu di Malang saya belanja, saya lihat mangustan murah. Saya pilih, oh yang ini, iya kan? Saya suka bagus banget, besar dan bagus. Ya menurut ukuran kita itu murah. Karena 1 kilo cuma $30, 30.000. Kalau di Australia 1 biji itu ya bisa $5, bisa $6, 1 biji bisa 50.000. Gitu. Jadi saya milih, saya suka gitu, saya milih masukin. Nah, mau pulang makan ke hotel. Itu pilihan saya milih. Tapi ada sesuatu lagi yang jual itu tanpa sepengetahuan saya, dia menukarnya. Dia menukarnya. Jadi akhirnya mangustan yang saya bawa pulang itu 2-3 kilo, saya cuma bisa makan 3-4 biji, saya selebihnya buang ke tong sampah. Kenapa bisa terjadi? Bukankah saya sudah memilih? Iya benar, saya sudah memilih. Tapi dalam proses bayar-membayar, dalam proses perhatian kita, fokus kita mulai beralih ke tempat lain, ada orang-orang tertentu yang berusaha untuk menukarnya. Sehingga kita akhirnya membawa pulang sesuatu yang tidak kita pilih. Ya kan? Jadi arti kata, kalau kita mengambil secara keseluruhan picture-nya, segala sesuatu yang kita hadapi tak ada satupun yang kebetulan. Tuhan mau supaya saudara dan saya dalam hidup ini kita harus fokus satu dulu, baru selesai satu dulu. Nah, saya belajar, kalau saya beli mangustan yang saya pilih, saya harus bayar, saya harus pelototin itu mangustan, jangan sampai dia tukar. Mangustan. Manggis. Aduh, saudara tahu mangustan kan manggis. Nah, jadi saya harus pelototin dulu tangannya yang nimbang, di mana buah itu ditaruh. Saya harus pelototin dulu, fokus. Sesudah itu selesai, baru saya pegang, nah saya keluarkan uang, saya bayar. Nah, saya harus fokus, tapi karena saya nggak fokus, saya sambil dia menimbang, memasukkan mata saya lihat sana ada yang bagus, itu juga ada bagus, ini ada bagus, ya kan? Murah juga itu, lihat rambutannya juga bagus, lansat juga bagus. Jadi mata saya mulai nggak fokus ke sana kemari. Jadi orang yang jual itu pun melihat kesempatan, wah saya bisa menukarnya, ya kan? Nah begitu dalam hidup ini, kalau kita bekerja, kita berumah tangga, kita melakukan segala sesuatu, kita harus fokus dulu. Sudah selesai kita akan pindah ke tempat yang lain, fokus tempat yang lain. Karena Tuhan memberikan kita satu pikiran bagaimana kita bisa berfokus. Kalau saya lagi kuliah, saya sudah latih diri saya gitu. Saya lagi kuliah, istri saya di sana ribut ya sama kuliahnya juga. Saya berusaha pasang itu earphone-nya dengan headsetnya. Jadi saya fokus, gak terpengaruh. Nah, tapi kalau istri saya lagi kuliah, saya buka handphone aja, ada suara yang keluar, dia bilang jangan berisik, gak fokus nih. Ya, gak fokus. Jadi arti kata bahwa semua daripada kita mempunyai kemampuan yang berbeda, ya. Nah, saya belajar tentang dipilih, misalnya seorang pelatih, ya seorang pemain bola, anak muda, mereka suka main bola. Jadi setiap hari dia latihan di lapangan sendirian. Jadi sang pelatih ini sedang holiday, dia melihat anak muda setiap pagi latihan terus tanpa ada orang, latihan sendiri. Satu saat sang pelatih menghampirinya dan berkata kepada anak muda itu, mau nggak kamu join dengan klubnya saya untuk main bola? Anak muda itu bilang, waduh saya nggak punya kemampuan, keterampilan yang baik, saya nggak punya sesuatu yang baik. Tapi pelatih itu berkata, saya pilih kamu bukan karena kamu main baik, saya pilih kamu bukan karena kamu pintar bermain bola, saya pilih kamu karena ada potensi dalam hidup kamu. Sehingga saya bisa memilih kamu join dengan grupnya saya. Nah begitu pun dengan Tuhan. Pada saat Tuhan memilih saudara dan saya ada di gereja, masuk dalam orang pilihan Tuhan. Tuhan gak memilih karena kita pintar atau kita baik atau kita orang yang jarang atau kurang berbuat dosa.
Tapi ada potensi benih ilahi yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Nah dari benih itu, karena kita percaya Yesus adalah Tuhan, disitulah Tuhan mau pakai kita dengan potensi itu untuk bisa memperlengkapi kita lebih untuk hal-hal yang lebih besar. Supaya kita bisa, begitu kita diperlengkapi, kita mempunyai kapasitas melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Jadi arti kata saudaraku, bahwa walaupun kita sudah dipilih bukan karena kemampuan kita, tapi karena ada potensi benih ilahi yang Tuhan berikan atau bakat yang kita punya. Saudara kalau mau mencari seorang penyanyi, bukan karena dia bisa nyanyi baik, tapi karena ada potensi dia untuk bisa dididik menjadi seorang penyanyi. Ya kan? Maka itu terjadilah ada X Factor, ada Indonesian Idol dan segala macam. Jadi mulai dipilih, dikembangkan karena ada potensi, ada semangat dari orang itu. Saudara nggak mungkin bisa ngajar anak saudara untuk mau masak-masak di dapur. Kalau dia nggak tertarik dengan masakan, bagaimana kita mau ngajar? Iya kan? Kalau dia tertarik dengan masakan, pasti dia cari sana cari sini. Kita juga tergerak hati untuk ngajar bagaimana masak nasi goreng yang baik. Amin. Walaupun kita kurang baik, tapi kita ngajar bagaimana yang baik. Kita mencari guru-guru karena ada potensi, ada semangat. Nah Tuhan pun bersama hal yang sama. Karena ada benih itu, dia memilih saudara dan saya. Dan Tuhan itu dia akan melengkapi kita supaya dengan perlengkapan yang kita punya, mempunyai kapabilitas, mempunyai potensi yang tinggi. Kalau kita nggak punya potensi yang tinggi, kita susah untuk bisa melakukan perkara-perkara besar. Amin. Saudara bisa melihat di negara kita banyak orang hebat. Di negara kita bisa melihat banyak artis-artis hebat, orang-orang yang berbakat luar biasa. Tapi kenapa mereka nggak bisa pergi go internasional? Hanya bisa jago kandang aja se-Nusantara. Kenapa mereka nggak bisa pergi jauh sampai dunia mengetahuinya? Kita lihat kalau penyanyi, misalnya penyanyi bule, sebenarnya sih nggak hebat banget. Tapi karena bahasa internasional bahasa Inggris, jadi dia semakin bisa merajalela ke sana kemari dan orang mulai menghadap dia, oh ini orang yang hebat, artis yang hebat. Tapi belum tentu sehebat seperti orang-orang yang ada di bangsa kita. Nah, orang-orang yang ada di bangsa kita punya pemikiran yang hebat, punya daya banting yang luar biasa, berjuang. Cuma permasalahan karena mereka terbatas karena bahasa, sehingga orang yang ada di Eropa sana, orang yang ada di Amerika, di Australia, orang yang ada di Filipina ataupun yang ada di benua lain tidak mengenal karya mereka karena mereka terbatas dalam bahasa. Nah ini yang artinya bahwa kapasitasnya mereka berkurang karena bahasa berusaha membatasi mereka. Jadi kita harus mengerti sehebat-hebatnya kita harus mempunyai kapabilitas, kemampuan untuk bisa mengekspan segala sesuatu. Sehingga saudara dan saya kita bisa melakukan perkara-perkara yang hebat karena Tuhan sudah memperlengkapi kita. Ya. Saudara nggak akan bisa menjadi orang yang hebat tanpa ada perlengkapan yang baik. Saudara nggak akan bisa menjadi seorang prajurit yang baik kalau saudara tidak pernah diajar megang senjata. Lagi megang senjata, bahaya, nggak boleh pegang. Di tempat kerja saya ingat ada anak buah saya di Concord. Dia sudah kuliah, tapi seumur hidup belum pernah pegang pisau. Karena anak tunggal. Terus itu juga orang Pakistan, karena orang tuanya punya supermarket, punya apa, jadi karena orang tua pingin supaya anaknya mandiri disuruh kerja di luar. Jadi jujur ini anak sudah gede ya kan, waktu itu umurnya sudah 20 tahun, tapi nggak bisa ngikat tali sepatu. Saya pulang cerita ke anak saya, dia juga ingat sampai sekarang gitu. Nggak pernah pegang pisau, saya kesuruh tuh potong talinya. Dia tanya potongnya gimana? Itu pisau, itu gunting, kamu tinggal pilih. Saya harus pegang tangannya, saya ngajarin dia potong. Iya. Nah di sini yang artinya kata bahwa
dalam kehidupan ini, kita ini mau jadi orang hebat, Tuhan mau pakai kita, saudara mau berkembang, naik dan tidak akan pernah turun, saudara harus mempunyai kapasitas, kemampuan. Nah itu saudara butuh ada perlengkapan. Nah seorang prajurit gak akan bisa menjadi prajurit yang baik kalau tidak ada lapangan tembak. Begitu dia pegang senapan, kepala komandan, jangan tuh senapan mahal loh. Sekali dia tembak, komandan bilang, kamu tahu nggak sekali nembak itu makanan, ongkos makan kamu 1 minggu. Pelurunya, harga pelurunya. Jadi kalau kamu tembak-tembak terus, kita bisa bangkrut. Jadi akhirnya tentara itu nggak bisa latihan nembak. Nah pada saat keadaan darurat dia pegang senapan, dia bagaimana pasangnya ya, taruh pelurunya di mana ya, bingung, iya kan? Ya saya juga begitu. Saya bisa bikin segala sesuatu yang biasa saya lakukan. Tapi kalau ada alat baru, saya bingung nih mau diapain ya? Bukannya di mana, berdirinya di mana? Kalau kita salah tarik dia patah, repot juga gitu, iya kan? Jadi akhirnya kita lihat, kita tungguin orang gimana cara pencetnya, iya kan? Kalau kita pergi meeting biasa ada di tempat rumah saya sih ada, istri saya suka beli mesin kopi, suka pecak-pecak pasang. Kalau enggak Ibu Lala bantu. Kalau saya sih biasa yang manual aja, 2 sendok, masuk. Madu 1 sendok, masuk. Air hangat, aduk-aduk, udah selesai. Kalau mereka kan harus pencet pakai alat tombol sana tombol sini. Kita kan kalau kita jarang begitu kita meeting, saya lihat nih orang pencet yang mana ya. Tapi saya nggak maju dulu, nanti kan dibilang, aduh Pak Jimmy udah lama di Sydney udah kayak begini kok, kayaknya ketinggalan amat itu. Ya nggak begitu juga loh, saya duduk, saya berdiri pojok, saya liatin. Oh masukin cupnya di situ, oh dipencet gitu, oh keluar gini. Saya coba gitu, saya liatin dulu. Nah itu artinya kita nggak bisa karena kita tidak melatih diri, kita belajar. Amin. Nah kita lihat di yang berikutnya di ayat Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai yang ke-11. Nanti Ibu Chen akan baca buat kita. Ayat Keluaran 31 ayat 1 sampai yang ke-11. Besaleel dan Aholiab ditunjuknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjukkan Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberi keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan tabut untuk hukum tutup perdamaian dan yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban kebakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Minyak urapan itu, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Chen. Nah di sini saudara kita belajar bahwa Tuhan memanggil. Tuhan memanggil dan memperlengkapi Besaleel dan Oholiab. Nah makanya kalau punya anak namanya Ahol, jangan Ahok aja, Ahol. Ya Ahol kan juga bagus tuh, kalau enggak Ahok aja gitu. Nah, sama Besaleel. Nah jadi Tuhan memanggil mereka untuk membangun kemah suci. Ini adalah pengingat kepada kita bahwa ketika Tuhan memanggil seseorang,
Dia juga memberikan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan panggilan itu. Amin. Tuhan memanggil saudara dan saya ada dalam jemaat bergereja. Tuhan memberikan kita kemampuan juga. Dalam instansi pemerintah maupun dalam perusahaan, jika kita ada di tempat itu, biar bagaimanapun perusahaan itu ataupun pemerintahan itu berusaha untuk mengequip, mengajarkan, memberikan kemampuan kepada rakyatnya atau kepada pekerjanya sehingga bisa melakukan hal-hal yang baik. Seperti saudara memiliki anak, saudara pasti mengajar bagaimana cara sapu yang baik, cara ngepel yang baik, iya kan? Supaya anak saudara bisa melakukan pekerjaan rumah yang baik. Saudara mengajarkan bagaimana mereka berbicara, tata krama. Saudara berusaha memberikan sesuatu dalam kehidupan mereka, invest dalam sesuatu. Supaya mereka menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Bisa berfungsi dengan baik. Saya ingat anak saya, dia di rumah gak pernah ngepel sama sekali. Iya. Sebelum ada robot. Jadi dia nggak pernah ngepel. Tapi pada saat dia bekerja di McDonald, di sini namanya Hungry Jack, dia jadi ngepel, cuci gitu, iya kan? Pulang-pulang dia bersemangat, dia ngajarin saya ngepel. Jadi artinya bahwa dalam kehidupan ini Tuhan tahu akan segala sesuatu, ya. Tuhan tahu akan segala sesuatu. Mungkin kita terlalu khawatir dengan keberadaan anak-anak kita. Mungkin saudara khawatir, benar. Sebagai orang tua, kalau misalnya saudara tidak melakukan sesuatu dan saudara bisa aduh anak kita ini kurang melakukan kegiatan rumah tangga, cuci piring, belum bisa, ini belum bisa, kita khawatir. Tapi semua daripada itu kita harus menyerahkan kepada Tuhan, kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Pasti ada hal tertentu yang Tuhan akan meng-equip anak-anak kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kita belajar di sini, bagian ini kita akan belajar 3 prinsip penting, ya. 3 prinsip penting bahwa Tuhan memilih, Tuhan memanggil, Tuhan juga yang memperlengkapi. 3 prinsip, saudara bisa lihat. Yang pertama, Tuhan memilih orang yang tepat. Jadi Tuhan tidak asal pilih orang untuk pekerjaannya. Siapa sih asal pilih orang? Saudara punya mobil, saudara kasih orang, tolong nyetir mobil saya. Ya gak mungkin kan? Pasti akan saudara mencari orang yang tepat. Jadi Tuhan tidak asal pilih untuk orang-orang untuk pekerjaannya. Tuhan pilih orang-orang sembarangan, gak mungkin. Dia secara khusus memilih Bezalel dan Oholiab untuk membangun kemah suci. Jadi Bezalel ini berasal dari suku Yehuda. Suku yang nantinya melahirkan Raja Daud dan Yesus Kristus. Oholiab ini berasal dari suku Dan. Salah satu suku yang tidak terlalu menongol. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan memilih bukan berdasarkan latar belakang atau status seseorang. Tapi berdasarkan rencananya sendiri. Ya, Yohanes 15 ayat yang 11, Yesus berkata, bukan kamu memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi jika Tuhan ada dalam pelayanan hari, kita ada dalam pelayanan hari ini, kita ada di gereja saat ini, bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Ya, bukan kebetulan. Jadi dalam hal ini kita belajar bahwa apa yang Tuhan pilih orang-orang yang tepat untuk melakukan pekerjaannya. Dia nggak asal pilih. Jadi kalau kita ada sebagai jemaat saat ini, kita ada sebagai pekerja saat ini, Tuhan sudah memilih sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kita jadi imam saat ini, pemujian, orang pemuji saat ini suku Lewi, Tuhan sudah memilihnya. Jadi tidak sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Nah, kita lihat berikutnya. Oh, tunggu, kita satu dulu. Jadi kita lihat bahwa dalam kehidupan ini segala sesuatu yang kita hadapi, ya, segala sesuatu yang kita hadapi saat ini, saudara nggak perlu bertanya apakah aku orang yang tepat untuk melakukan sesuatu. Apakah aku orang yang tepat yang menurut Bapak aku bisa melakukan pekerjaan ini? Jadi seperti bahas Bezalel dan Oholiab, Tuhan sudah memilih mereka.
Nah mereka juga pasti kan bertanya, kenapa harus kita? Apakah kita orang yang tepat? Karena di lain itu ada Harun, ada anak-anaknya Harun, ada suku-suku yang lain. Nah Tuhan memilih saudara dan saya bukan berdasarkan kepintaran kita, bukan berdasarkan talenta kita, tapi Tuhan memilih kita untuk ada di bagian kita masing-masing sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana. Jadi saudara, jika saya ditetapkan Tuhan menjadi pendeta, saya berkhotbah dan mengajar, bukan karena saya lebih pintar dari saudara, tapi rencana Tuhan buat saya untuk bisa menjadi pemimpin di dalam jemaat, untuk bisa berkhotbah dan mengajar. Nah saudara, Tuhan menempatkan saudara sebagai seorang pemuji seperti Bani Lewi. Tuhan menempatkan saudara seperti Aholiab bisa mengurus perkara-perkara dalam pelayanan. Berarti Tuhan mengerti bahwa orang yang ia pilih adalah orang yang tepat. Maka Paulus dalam hikmatnya, Paulus adalah salah satu rasul yang sempat belajar tentang hal-hal filsafat di Stoa. Pada saat itu sudah ada university, jadi dia sempat belajar. Jadi dengan hal-hal filsafat yang dia belajar, maka dia salah satunya orang yang bisa menguraikan, bisa memberikan ilustrasi bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Tangan berfungsi sebagai tangan, kaki sebagai kaki, kepala yaitu Kristus sendiri sebagai kepala. Nah ini berhubungan dengan hal-hal demikian. Berarti Tuhan memilih orang sesuai dengan rencananya, bukan dengan kemampuan. Bukan artinya bahwa tangan gak bisa berbicara, iya kan? Bukan artinya bahwa kaki gak bisa melihat. Semua Tuhan menempatkan bagian anggota tubuh masing-masing sesuai dengan rencananya. Amin. Sesuai dengan rencananya. Jadi kita nggak akan bisa berkata bahwa kita bukan orang yang tepat. Kita ada saat ini di gereja saat ini. Tuhan sudah memilih saudara dan saya sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kemarin anak saya sempat bertanya, dia kayaknya setelah lagi belajar tentang teologi nih di sekolah, dia lagi berdiskusi berat tentang konsep orang pilihan, bahwa Calvinisme mempunyai doktrin orang pilihan, Arminian juga mempunyai doktrin bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Jadi bagaimana caranya dia mulai mengupas satu demi satu. Jadi kalau orang-orang yang Calvinis percaya bahwa orang pilihan itu sudah dipilih, apapun dia lakukan, sekali selamat tetap selamat, dia sudah dipilih. Jadi kalau orang itu sudah dipilih, kita berjuang berusaha menginjil bukan banyak hal. Kalau dia bukan orang pilihan, dia nggak akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuma permasalahan saya tanya lagi, coba kamu tanya orang itu yang berbicara sama kamu, orang rohani itu, kamu orang pilihan bukan? Dari mana kamu tahu kamu orang pilihan? Apakah 10 tahun ke depan kamu masih setia mengiring Yesus? Atau mindset dari yang tadi mengasihi Yesus udah jadi money oriented, udah berubah, semangat mulai turun, sudah malas-malas ke gereja, sudah malas melayani, akhirnya mulai kompromi. Nah kita sendiri secara pribadi, jujur saja, kita yakin karena ada doktrin bahwa kita ini orang pilihan. Tapi secara pribadi kalau kita tanya ke hati nurani kita, apa sih tanda-tanda bahwa kamu orang pilihan? Saya melayani, saya pendeta. Ya ada juga pendeta yang murtad. Ada juga kalau kita belajar filsafat, ada juga orang-orang teolog yang hebat yang kita belajar tentang cara berpikirnya. Mereka bilang Tuhan gak ada. Banyak yang terjadi. Iya kan? Banyak yang terjadi. Jadi kita tuh gak mengerti segala sesuatu. Yang satu yang kita pegang, kalau Yesus katakan pergi jadikan semua bangsa muridku, berarti Yesus itu mengatakan bahwa ada potensi bahwa orang-orang itu jika kita menginjil, kita melakukan segala sesuatu, pasti ada hasilnya. Kalau ia terima, puji Tuhan. Kalau dia bukan terima, kita kebas kaki celana kita pergi, mungkin orang lain yang akan datang sebagai buahnya. Amin. Saya belajar gitu saudara. Memang ada masanya. Pada saat kita menginjil atau kita melakukan sesuatu, kita belum bisa petik itu buahnya.
Setelah orang itu rumahnya dijual, orang yang datang beli rumah, dia langsung buah mangga langsung berbuah. Dia petik, yang tanam nggak bisa menikmati. Anda sudah keburu jual rumahnya. Jadi ada yang menabur, ada yang memetiknya, menuainya. Amin. Nah itulah saya belajar gitu. Karena Tuhan punya rencana, ya. Seperti Paulus dan juga Apolos, Tuhan punya rencana. Jadi kita ini nggak akan bisa mempunyai pikiran yang hanya sebesar telapak tangan ini. Kita mempunyai konsep, bisa memikirkan tentang Tuhan. Tapi satu yang kita percaya, bahwa jika kita ada saat ini bergereja, bahwa kita adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Amen. Untuk bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amen. Kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, bahwa kita ini orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang yang tepat saat ini, yang akan bisa seperti Aholiab dan Besalel, karena kita ada saat ini mendengarkannya. Amin. Nah kita lihat yang kedua. Yang kedua, Tuhan memperlengkapi dengan Roh Kudus dan keahlian. Jadi Tuhan tidak hanya memilih Besalel dan Aholiab begitu saja, tetapi juga memenuhi mereka dengan Roh Allah, sehingga mereka memiliki hikmat, pengertian dan keterampilan dalam pekerjaan tangan mereka. Ini mengajarkan kita bahwa pelayanan bukan hanya soal bakat alami, tetapi juga urapan Roh Kudus. Kepandaian dan keahlian kita berasal dari Tuhan, harus digunakan untuk kemuliaannya. Jadi arti kata bahwa Roh Kudus sendiri yang akan memberikan saudara dan saya keahlian itu, yang akan memberikan di hati kita seperti Besalel dan Aholiab. Di hati mereka diberikan keahlian. Tuhan memberikan mereka hikmat untuk bisa mengerjakan bagian mereka. Nah di sini saudara bisa melihat ada orang-orang tertentu seperti dokter adalah tenaga ahli. Dokter tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi dokter karena diajar, di training. Dia belajar, dia sekolah, sehingga dia menjadi orang yang ahli di bagiannya. Amin. Nah di sini kita harus mengerti. Jadi kadang-kadang karena hal-hal yang demikian yang sekuler begini, membuat pandangan saudara dan saya, kita akhirnya tuh kurang percaya tentang hal-hal ilahi. Seringkali kita ngalamin, ya kan? Karena hal-hal yang demikian. Nah ini bukan hanya saudara ngalamin, tapi orang yang ada di negara barat sana, mereka sudah ngalamin jauh-jauh sebelumnya. Sehingga mereka Kristen dan semakin hari semakin merusut, karena mereka sudah tidak percaya lagi bahwa ada Roh Kudus yang membimbing mereka. Mereka tidak percaya lagi bahwa ada kuasa roh, ada mujizat, karena itu sudah terjadi di zaman dulu. Zaman sekarang ini bagaimana kita dengan hikmat kita, hikmat yang kita miliki untuk bisa melakukan hal-hal yang besar. Jadi kalau misalnya kita bisa berbahasa Inggris, karena kita belajar buka kamus, benar gak? Bukan karena kita berdoa di loteng seperti kisah para rasul, dipenuhi oleh Roh Kudus kita berbicara sehingga orang boleh dengar, kita lagi ngomong bahasa Inggris. Iya kan? Berbeda konsepnya saudaraku. Jadi di sini ada dua hal yang harus kita mengerti, bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk belajar hikmat secara duniawi, maka kita ke sekolah. Tuhan memberikan sesuatu. Tuhan yang mengatur sekolah, Tuhan yang mengatur dokter, Tuhan yang mengatur segala sesuatu, sehingga dunia ini bisa berjalan secara tertib. Amin. Itu karena kita tidak memikirkan hal ini, kita hanya pikir tentang mujizat. Kalau kita pikir hanya mujizat, itu seperti kayak orang malas. Cuma duduk dua puasa, bangun tidur, duduk dua puasa, bangun. Beras turun seperti itu, beras sudah ada depan pintu. Iya kan? Dua puasa, bangun tidur. Yang tadinya sudah bulat di depan, jadi cekung ke dalam lagi. Iya kan? Seringkali kita kayak begitu. Tapi Tuhan memberikan kita hikmat, kemampuan. Seperti saudara mau melayani Tuhan, bukan hanya pintar nyanyi, tapi saudara harus belajar bahasa Inggris juga. Ini kemarin saya lagi marah, tapi nggak marah, karena saya menganggap bahwa hidup ini adalah kesempatan. Saya sudah kontak-kontak, wah ini nanti ketua BPLN Pare ini saya mau wawancara untuk tugas terakhir saya. Ya kan, saya udah bikin skripsi, taruh namanya semua, tinggal saya kirim mau wawancara. Ada disambet sama ibu satu lagi yang ada di
Queensland. Dia bilang, teman-teman saya mau wawancara ketua BPLN Australia. Ya masa kita berebutan, oh jangan Bu, iya kan? ya sudah saya diam aja. Ya biar aja dia wawancara, sudah dah. Saya bingung, saya cari saran siapa yang saya wawancara. Karena yang bisa diwawancara adalah ketua GBI wilayah provinsi, kayak gubernur. Nah di Australia kan cuma satu orang. Nah kita harus nengok ke Indonesia. Nah harus, dan mereka biasa harus punya gereja. Nah itu yang harus diwawancara. Saya ngecek sana ngecek sini, aduh kayaknya bentok banget itu, ya kan, susah banget. Ini teleponin, aduh ini ada yang cuma iya tapi dia nggak kasih nomor telepon orang itu. Kemarin sambil ya sudahlah, sambil duduk saya ngecat lagi, ada kenalan tapi dia bilang kita saudara. Iya, kita ini banyak saudara dari Adam dan Hawa loh. Saudara, memang benar saudara. Kalau dilihat gitu, kalau kita dari Ternate, kalau dilihat gitu, wow Chinese Ternate ini bersaudara nih satu sama lain. Oh iya saudara ya, oh iya baru tahu tuh. Ya udah kita saudara gitu. Nah mereka gembala di Manado. Saya bilang, kamu tahu nggak ketua BPD, ketua GBI yang tingkat gubernur gitu? Oh iya, ada yang dari Kendari, ada juga dari Ternate, ada juga dari Bali. Yang rendah hati itu yang mana yang paling rendah hati? Iya tuh, kita bisa wawancara, tapi kadang-kadang karakter orang itu beda-beda, iya kan ya? Tapi kalau rendah hati, dia mau dengerin kita gitu. Oh iya ya Pak, gini. Nah, tapi kalau yang agak sedikit ini, beda lagi gitu. Saya sibuk Pak, saya nggak sempat. Kita kejar-kejar kayak kita tuh debt collector. Debt collector, kejar-kejar gitu. Ya akhirnya dia bilang, oh yang rendah hati ada. Yang mana? Ketua yang ada di Bali. Oh ya di Bali ya. Oh jadi saya akan wawancara ketua GBI wilayah Bali. Udah kontak-kontak. Saya bilang, Pak ini sudah jam 12 malam, saya harus tidur Pak ya. Hari Senin aja besok ya. Oh iya boleh Pak. Tapi kan Bapak bulan Agustus kan datang ke Australia untuk meeting MPL. Majelis Pekerja di Australia kan nanti semua ketua BPD akan datang. Oh iya akan datang. Nah kita ketemu. Nah tahu kan dalam pikiran saya pernah bilang, Agre kamu jangan ke Malang gitu. Dia mau ke Malang gitu. Karena adem Pak di Malang gak perlu AC. Kamu ke Bali aja. Kita ke Bali. Kalau kita buka di Bali, kalau kita dari Australia kan mendarat di Bali kan. Oh dijemput sama Agre gitu kan. Kan bagus juga tuh ya. Nah kita sewa tempat, kita jadi gereja di sana. Ini ketemu lagi ketua BPD. Waduh kita bisa ke Bali tuh. Ya kalau kita ke Bali kita kirim siapa tuh ya bisa main musik? Charles ya. Charles bilang dia mau ke World Tower WTD di Jakarta itu. Kan kemarin lagi ngeliat bahwa kita nggak perlu bayar, cuma uang deposit aja. Charles bilang dia mau ke Jakarta. Nah Bali punya potensi kan udah kenal nih, iya kan? Nanti dia datang ke sini kan kita bawa dia. Nah kira-kira kalau saudara yang ada di Sydney, kalau ada orang-orang sekian banyak itu, orang-orang hebat yang datang meeting, terus mereka bilang, kita mau sudah selesai meeting, udah selesai, sudah nggak bisa perpanjang hotel, mau tinggal di rumah jemaat, saudara mau terima nggak? 1 minggu gitu, tinggal gratis, mau terima nggak? Novi mau ya, Novi mau terima ya, Novi Australia. Hei dia senyum-senyum. Ibu Elsa mau terima nggak Ibu Elsa? Oh mau tuh. Iya. Nanti kan ketua BPD yang dari Jawa Timur, Pak Gideon ngomong ke saya, aduh Pak saya sudah ada Ibu Gernade mau khotbah kita di sini. Saya ngecek, oh ya ada, di Newcastle mau Pak. Dia bilang, oh iya Newcastle mau gitu, Newcastle terima nanti. Nah Stephen nanti terima di sono, khotbah gitu. Ya, nah di sini saya bisa melihat saudara bahwa Tuhan itu memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu berbicara tentang skill, hikmat, kesempatan yang Tuhan berikan. Ya,
Jadi Bezalel sama Oholiab ini pasti orang yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Sehingga mereka tidak mempunyai background yang berhubungan dengan hal-hal rohani. Tapi Tuhan memilih mereka untuk bisa memperlengkapi pekerjaan Tuhan. Nah seperti itu pun yang kita lihat seperti ini, apa yang kita hadapi saat ini. Apa yang saudara hadapi saat ini, bahwa dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai yang ke-6 itu, Paulus berkata bahwa ada berbagai karunia roh, tetapi semua berasal dari Tuhan untuk membangun tubuh Kristus. Jadi kita ini mungkin tidak semua orang menjadi pengkhotbah atau pemimpin pujian seperti Ibu Lala. Pernah lihat nggak Pak Willy memimpin pujian? Atau Koroni gitu, waduh nyanyi di depan, iya kan? Tetapi Tuhan memberikan karunia berbeda-beda kepada setiap orang. Ada yang dipanggil melayani melalui masak. Nah itu kan keahlian yang Tuhan berikan, roh, hikmat, keahlian, musik, administrasi, pengajaran, bahkan teknologi seperti Pak Willy. Kalau saya komputer agak ngadet, saya bilang, Pak Willy ini kenapa komputer slow banget? Dia datang, ini ada ini, gitu. Ya kan? Kalau saya sentuh-sentuh nanti tambah rusak dia. Iya kan? Jadi arti kata bahwa semua daripada kita, Tuhan memberikan kesempatan buat kita karena Tuhan tahu bagian kita masing-masing. Jadi tangan itu nggak akan bisa berfungsi sebagai mata, mulut itu nggak akan bisa berfungsi sebagai kaki. Jadi setiap kita itu Tuhan memberikan kesempatan. Kesempatan itu yang Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Bagaimana bisa mengkoneksi satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya pengkhotbah dan penyanyi atau pemimpin pujian atau pemusik, mereka bisa seirama apa yang kita khotbahkan, apa mereka nyanyikan. Dan juga mereka misalnya ada iklan atau ada news tertentu bagian IT, mereka bisa mengkoneksikan berjalan satu liturgi yang baik. Jadi Tuhan itu memperlengkapi kita semua. Tidak ada satu orang pun berdiri fighting singer. Semua harus bergrup. Karena Tuhan itu mengerti bahwa untuk bisa sukses kita harus ada kesatuan. Amin. Jadi Harun gak akan bisa bilang aku aja sendiri yang Bezalel dan Oholiab, kita gak butuh. Nah kalau mereka gak ada siapa yang bikin mereka punya jubah imam. Kalau mereka nggak ada siapa yang bisa memiliki peralatan tentang tabut Allah. Jadi ada orang-orang tertentu. Jadi Harun walaupun dia sebagai imam, dia nggak akan bisa berdiri sendiri untuk bisa melakukan kebaktian untuk melayani Tuhan. Jadi kita butuh satu dengan yang lain. Jadi seperti saudara yang ada saat ini, saudara mengerti bahwa Tuhan memberikan hikmat, semangat dalam hidup saudara. Sehingga kemarin waktu retreat, saudara ada yang bagian ngangkat, ada yang ngatur kamar, ada yang ngurus segala sesuatu. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu supaya kita semua mendapat nilai yang sama. Amin. Tuhan suka memberi reward. Tuhan suka. Saya juga kalau tergerak hati, saya suka memberikan reward. Tapi Tuhan lebih suka lagi. Reward yang Tuhan berikan bukan selamanya uang. Amin. Tapi kesempatan, kesehatan, sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan berikan reward kepada kita. Jadi pada saat kita melayani Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Selama kita hidup ini, Tuhan mengerti bahwa kita ini darah dan daging. Tuhan mengerti kita butuh bukan hanya nasi goreng saja, telur mata sapi kita butuh, amin. Nah, kita butuh ayam juga, kalau ada ayam ditaruh ayam di atas, ya kan? Tuhan mengerti gitu. Nah, bukan hanya cuma es teh manis, kalau bisa juga ada orange juice, ya kan? Tuhan mengerti gitu. Nah itu yang maksud saya dalam kehidupan ini, jangan kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Tapi selama ada kesempatan bagaimana saudara bisa memberkati, saudara bisa melayani dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Saudara jangan mundur diri, tapi saudara lebih mendekatkan, iya ini saya Tuhan. Memang saya nggak pintar nyanyi. Kalau saya nyanyi nyamuk juga akan kabur. Karena nada sama musiknya nggak searah. Iya kan? Memang saya ini nggak bisa khotbah.
Tapi Tuhan mengerti kemampuan kita, Tuhan mengerti pada saat hal-hal tertentu Dia akan memberikan kita kemampuan, semangat, keberanian. Sehingga pada saat kita berbicara sesuatu, nah disitulah ada perubahan-perubahan. Amin. Ada perubahan-perubahan. Nah, kita terus lagi, jadi yang terakhir, ini dia. Yang terakhir, Tuhan mengutus untuk menggenapi rencananya. Ya. Tuhan mengutus untuk menggenapi rencananya. Jadi dalam kehidupan ini setelah Tuhan memilih dan memperlengkapi Bezalel dan Aholiab, mereka langsung ditugaskan untuk membangun kemah suci. Keluaran 31 ayat 6b berkata bahwa mereka harus membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan kita talenta untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk dipakai bagi pekerjaannya. Jadi Yesus juga memberikan amanat agung. Matius 28 ayat 19, yaitu mengutus kita untuk pergi dan memberkati, memberitakan Injil. Jika kita telah menerima karunia Tuhan, maka kita juga harus menggunakan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita dan dalam gereja. Jadi arti kata bahwa Tuhan itu memilih saudara dan saya. Dia mengequip kita, memperlengkapi kita dengan apa yang kita miliki saat ini. Ya, keperluan kita yang kita butuh dalam pelayanan. Dia equip kita. Nah, untuk itu Dia akan mengutus kita, jangan kita hanya menikmati sendiri. Jadi arti kata kalau saudara punya kemampuan untuk bisa masak, kemampuan untuk bisa memberkati, saudara harus kembangkan itu. Ya, saudara harus kembangkan itu supaya saudara pada saat saudara mengembangkan itu, yang satu pada saat semua berjalan dengan baik, ibadah berjalan dengan baik, liturgi berjalan dengan baik. Disitulah menggenapi rencana Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Amin. Disitulah Tuhan dipermuliakan. Jadi arti kata bahwa saudara harus mengerti berapa lama saudara sudah dipilih oleh Tuhan sebagai jemaat, sebagai orang Kristen. Berapa lama saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Berapa lama ada kesempatan buat saudara untuk bisa memberkati gereja dengan masakan saudara menjadi aser atau ide-ide tertentu. Berapa banyak yang saudara sudah miliki. Saudara jangan simpan sendiri. Tapi saudara harus pakai di mana saudara ada, supaya disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi arti kata bahwa kita semua ini dipakai oleh Tuhan dengan porsi masing-masing, dengan pos kita, bagian kita masing-masing. Tidak ada satupun yang lebih hebat daripada yang lain. Tuhan sudah memperlengkapi kita. Jadi kalau kita ada saat ini, kita harus ingat bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan. Sehingga kita bisa berdoa, kita bisa bergereja saat ini. Jika kita ada saat ini, kita harus ingat, bukan manusia yang memperlengkapi kita, tapi Tuhan yang memperlengkapi kita. Di hati kita akan berbicara, aduh Tuhan, saya mau masak toge goreng aja sama Indomie goreng. Sudah, itu aja. Bawa ke gereja. Aduh Tuhan, saya ini orang yang tidak berlimpah harta. Kalau toge mungkin satu tas itu mungkin cuma 500 rupiah gitu ya. Saya cah aja sama tomat gitu, bawa ke gereja. Ya, itu yang bisa saya berikan, iya kan? Jadi Tuhan itu nggak melihat berapa harga yang kita lakukan, tapi Tuhan melihat hati kita. Bagaimana kita mau efektif di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan mau melihat apa sih yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Kontribusi. Karena Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Jadi pada saat saudara belajar Alkitab, saudara mendengarkan audio Bible, saudara sekolah, saudara jangan diam saja. Ini kan banyak yang sekolah ya. Lala sekolah. Nah kalau Lala sekolah, Pastor Teki nggak mengerti bahasa Ibrani, ajarin dia. Iya tuh. Loh, kemarin waktu kita Bible study, Ibu Ita nggak ada. Ibu Ita ngajarin Bible study pakai bahasa Ibrani. Haga. Untung orang Manado nggak berdiri. Iya, buku Haga di situ ya.
Nah Ibu Ita, terus akhirnya dari situ keluarlah hal-hal tertentu. Kalau kita nggak pernah disentil hal-hal yang demikian, kita nggak pelajari lebih dalam. Makanya seperti Pastor Neni kemarin katakan bahwa Tuhan suruh firman itu harus ditaruh di jidat, harus ditaruh di lengan. Nah itu ada hal-hal tertentu dalam ibadah orang-orang Israel saat itu, mereka harus menaruh itu supaya mereka bisa hafal, merenungkan siang dan malam. Jadi seperti kayak contekan, kalau mereka pergi ke ladang gembalakan kambing, nggak mungkin mereka bawa loh batu atau kitab yang tebal, nanti rusak. Jadi mereka tulis contekan, sampai di situ mereka hafal. Oh ini dia ini, mengumandangkan sehingga pada saat mereka berkumpul, mereka baca firman Tuhan, mengumandangkan, bermasmur, orang suaranya bagus ya, nah kayak gitu. Jadi itulah dari situ kita belajar, oh kayak begini ya. Itu hal yang sangat positif, amin. Tapi zaman sekarang kita sudah bukan punya itu lagi, kita punya iPhone, punya Android telepon. Pakailah hal-hal demikian untuk belajar Alkitab lebih dalam lagi, amin. Kesimpulan kita, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memampukan, Tuhan juga akan menyertai kita. Amin. Jadi dalam segala sesuatu saudaraku, kita tidak sendirian. Dalam segala sesuatu, jika saudara ada di gereja saat ini, Tuhan memampukan kita. Kemampuan itu berbeda. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa melayani, ada yang bisa masak. Tapi ada kemampuan lain, ada yang bisa memberi, ada saya belajar, kita bisa nyanyi, luar biasa, kita bisa masak enak sekali. Tapi kita nggak mempunyai kemampuan untuk bisa memberi buat pekerjaan Tuhan dalam hal keuangan. Jadi arti kata bahwa Tuhan yang memberikan kita kemampuan masing-masing. Saudara menyadari nggak itu? Saya sangat menyadari sebagai gembala. Ada domba yang pintar masak. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ini, ada bisa ini. Tapi nggak semua mempunyai kemampuan untuk bisa memberi dalam hal-hal tertentu. Jadi itu arti kata seperti jemaat yang ada, orang-orang Israel yang ada. Mereka mungkin nggak bisa pintar seperti Besaleel dan Aholiab. Tapi bahan yang mereka dapat untuk melakukan pekerjaan Tuhan dari siapa? Dari jemaat yang memberi. Karena Roh Kudus bekerja di tengah-tengah mereka. Hingga mereka punya kemampuan untuk bisa memberi sampai mereka bilang cukup, terlalu banyak, berkelimpahan. Saya sempat memberikan ilustrasi waktu 20 tahun yang lalu. Karena mereka bersuka cita memberi, jadi mereka ngambil itu anting-anting, emas, gelang, semua mereka kasih ke hadapan Aholiab sama Besaleel untuk berikan tabut Allah. Mereka ngasih-ngasih, mereka balik lagi, masih ada, kok nggak kurang, ambil lagi kasih, tambah banyak lagi. Jadi akhirnya mereka, semakin mereka memberi, semakin mereka diberkati. Jadi akhirnya mereka kasih terus bertambah banyak, ya kan? Karena firman Tuhan ya dan amin. Jadi Alkitab bisa mengatakan bahwa pada saat kita memberi, kita nggak akan miskin untuk pekerjaan Tuhan. Amen. Ya, pada saat kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, kita nggak akan pernah miskin. Amen. Ya. Tadi kita lagi ngobrol-ngobrol, waduh, ini kita ini kan kerjanya pas-pasan nih. Udah kerja, kita sekolah kan pas-pasan, waktu sudah nggak ada, habis gitu. Tapi di hal yang pas-pasan itu kita bisa berinvestasi, bisa punya rumah lagi. Nanti mau terima kunci, kita mau terima kunci loh. Kayak orang kasih hadiah mobil ya, terima kunci. Tapi kita nggak kerja ekstra. Gimana kerja ekstra, tidur aja kita udah kurang. Iya kan? Saya lagi tidur, ini kan sudah nggak kuliah, lagi libur. Dia masih jam 2 juga, mengganggu tidur saya. Nah, bagaimana kalau tidur kurang kita mau kerja ekstra? Tetapi Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk bisa berinvestasi. Nah, kita bisa beli rumah dari uang pajak kita beli rumah. Terus dari uang super kita ambil, kita beli rumah. Jadi kita nggak kerja ekstra, gitu. Nah ini yang maksud saya. Jika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita tidak menghitung-hitung sesuatu. Semua kita berikhtiar. Tuhan, apa yang aku punya ini milik Tuhan. Nah Tuhan melihat hati kita,
Disitulah Tuhan bilang kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, Dia akan memberikan kita perkara-perkara besar. Amin. Saya percaya, saya yakin kalau kita buat dalam doa, satu saat nanti Ephata akan buka di Bali. Amin. Saudara dari Australia bisa mampir ke Bali, saudara jalan-jalan bisa mampir ke Bali. Amin. Apalagi Ibu Lina ketemu suami, bisa nginap tuh di gereja di Bali. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini buat Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku tak dapat lupakan Kebaikan yang ku terima, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu.
Terima kasih Bapa. Kami sudah belajarkan firman-Mu. Kami ada saat ini bukan karena kami, tapi Engkau sudah memilih kami ya Tuhan, hingga kami ada saat ini. Jika Engkau memberikan kami kemampuan hikmat kami masing-masing, seperti Bezalel dan Aholiab, kami bisa melakukan pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Begitupun bagi kami, rakyat jemaat yang ada, Engkau berikan kami kemampuan untuk bisa memberkati pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Aholiab dan Bezalel. Jika hal itu terjadi, kami juga percaya saat ini kami juga bisa melakukannya, bukan karena kami, tapi Roh Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami, sehingga penuh sukacita kami bisa menaburnya. Dan kami percaya jika firman Tuhan mengatakan bahkan Musa harus menghentikan pemberian mereka, berarti pada saat mereka memberi untuk pekerjaan Tuhan, ada mujizat kelimpahan yang terjadi. Mereka pergi, mereka kembali melihat banyak dan banyak, sehingga mereka dengan penuh sukacita berbondong-bondong membawa semuanya. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami hidup saat ini, mujizat-Mu masih bekerja. Kami yang sakit saat ini, kami mengerti Tuhan dengan bilur-bilur Engkau sembuhkan kami. Kami yang kurang saat ini, dengan hikmat Tuhan Engkau menambahkan kami, sehingga kami pintar dan cakap mengambil keputusan apa yang harus kami lakukan. Dan terima kasih Tuhan, biar firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, bahwa kami ada saat ini karena Tuhan sudah pilih. Kami bisa melayani ini karena Tuhan sudah berikan Roh-Nya dalam kehidupan kami. Kami bisa memberi karena Tuhan sudah memberikan Roh-Nya juga dalam kehidupan kami. Sehingga satu dengan yang lain saling menopang dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara kita berdiri, kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Kau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib, karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkat juga sistem imunmu semakin kuat melawan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang Kau sembah memberkati Engkau berkelimpahan. Ia merancang Kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu, hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib saudaraku, amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan thank you for Pastor Jimmy buat message hari